apa? Resort GKI Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKI Parapah hari ini mendapat kesempatan untuk menemani kalian untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun melewati ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya, apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, kakak undang semuanya untuk berdiri ya. Kita akan membuka ibadah kita dengan menyanyi satu lagu pujian. Nah, satu lagu pujian ini kakak ingin kita menyanyinya dengan semangat ya. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, ayo kita nyanyikan lagu yang berjudul Aku Kecil Tapi Berharga.
Dengan segala kerendahan hati, kami datang menyembah Engkau ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu. Saat ini kami diberi kesempatan kembali untuk mengikuti ibadah online sekolah hari ini. Jika sebentar lagi kami akan mulai ibadah ini, kiranya Tuhan Yesus menyertai dan mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari, hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya kita baru dapat melahirkan buah-buah kehidupan. Renungan harian firman Tuhan untuk dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita bangun oleh lebih dekat kepada Tuhan. Nah, sekarang kakak ingin semua adik-adik yang ada di rumah harus mempunyai saat teduh ya. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaan dan juga renungan harian kalian pada pagi hari ini, yaitu dari dasar Alkitab, kitab Mazmur pasal yang ke-57 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-59. Nah, kakak kasih tema ya, bermegah dalam anugerahnya. Sebagai ayat hafalan terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah adik-adik, ayo semuanya kakak undang untuk berdiri. Kembali kita naikkan pujian kita yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Jagoan Kristus, apakah kalian mempunyai orang tua yang berulang kali memberikan nasihat kepadamu? Atau apakah mereka juga melarangmu waktu kamu meminta izin pergi tanpa pengawasan dari mereka? Atau pernahkah kamu ya adik-adik dimarahi karena tidak mengikuti nasihat dari orang tuamu? Nah, waktu kedua orang tuamu melakukan semua itu kepadamu, apakah kamu merasa kalau mereka tidak menyayangimu lagi? Jagoan Kristus, ketahuilah bahwa kedua orang tuamu justru sangat menyayangimu. Mereka melakukan semua itu karena tidak ingin melihat dirimu celaka atau mengalami hal-hal yang tidak baik. Pernahkah kamu berpikir seandainya mereka membiarkanmu atau tidak lagi menasihatimu jika kamu berbuat salah? Nah adik-adik, Alkitab berkata kalau Tuhan mengajar orang-orang yang dikasihinya. Jadi jika kamu diingatkan ataupun dimarahi oleh orang tua, bersyukurlah ya adik-adik karena mereka sangat mengasihimu dan ingin yang terbaik untukmu.
Seperti yang tertuang dalam kitab Ibrani pasal 12, karena Tuhan mengajar orang-orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, sekarang adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita membaca kitab, kembali kita naikkan pujian kita. Semuanya kakak undang untuk berdiri ya, dengan judul pujian Kasih-Mu Terbesar. Ya Tuhan Yesus, kembali Tuhan kami melipatkan tangan kami, saya menundukkan kepala kami di hadapan-Mu. Sebentar lagi kami ingin membacakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang membimbing dan memimpin kami, agar firman-Mu ini dapat menjadi pegangan dan kekuatan di dalam kehidupan kami, serta dalam kami menjalani hari yang baru ini. Di dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan kami berserah. Amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 dengan perikop pelajaran dari pekerjaan tukang periuk yang berbunyi demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku,
Bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaiklah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Nah, adik-adik, sedemikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita. Sabda Tuhan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius pasal 7 ayat 24. Jagoan Kristus, dalam hidup pasti ada saja hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tiba-tiba terjadi masalah, rencana tidak berjalan sesuai yang kita mau. Dalam keadaan demikian, mari jangan hanya mengeluh, marah-marah, atau menyalahkan keadaan, terlebih menyalahkan Tuhan. Tetapi pikirkanlah apa yang masih kamu lakukan saat dalam keadaan yang tidak menyenangkan tersebut. Niscaya masalah bukannya menjadi hal yang merugikan, tetapi membawa kita kepada pengalaman baru dan pengalaman yang mengejutkan. Nah, adik-adik, sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, apa yang kita lakukan ya adik-adik? Nah, ikuti kakak ya, semuanya berdiri. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Ayo sekali lagi. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Nah, kembali kita nyanyikan pujian yang berjudul Dia yang Terhebat. Segala dalamnya
Marilah kita lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, kita mau berbicara kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar serta hendak mendengarkan pesan-pesan-Mu melewati cerita Alkitab. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami semua anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah kami masing-masing yang sedang mengikuti ibadah online. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kaleb, ayo makan. Mama baru selesai bersih-bersih. Jangan lupa lepas sepatu ya. Oke, Mam. Pesawat siap mendarat. Kaleb. Mama bilang harus lepas sepatu kan? Iya. Mama kan sudah capek bersih-bersih. Gimana nanti kalau Mama lihat ini? Maaf ya, Pak. Ya sudah. Ayo kita bersihkan sama-sama. Gimana? Jadi repot kan? Tahu nggak? Kalau kamu tadi nurut sama Mama, kamu nggak perlu jadi repot begini. Nak, kamu disuruh itu karena kami sayang kamu. Itu demi kebaikanmu. Ingat waktu ibadat keluarga? Yang dari Efesus. Pasal berapa ya? 6. Iya, pintar. Anak-anak, yaitu kamu Kaleb, taatilah orang tuamu, agar baik keadaanmu. Jadi, kamu harus taat sama mama dan papa. Makanan siap. Ayo makan. Ayo, kita makan dulu yuk. Oke, Pap. Yup. Mundur, mundur. Ya, terus. Net, net, net. Ya, hop. Net, net, net. Hei, awas nabrak. Sorry. Bongkar muatan. Ya ampun. Kaleb, kita mau ibadat keluarga. Ambil bukumu. Beresin semua kelerengmu. Nanti orang bisa jatuh loh.
Kamu harus taat sama mama dan papa. Maju. Makasih ya, Mama senang sekali kamu nurut. Yuk cepat, kakak sama papa udah nunggu. Sofia, menurutmu ini gambar apa? Bagus, semua sudah kumpul. Ayo, kita mulai dengan doa dulu. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman persembahan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur pasal 1 ayat 1. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tak henti-hentinya berterima kasih kepadamu. Engkau sudah mencurahkan berkat kepada kami semua pada pagi hari ini. Kiranya juga Engkau memakai kami di tempat ini untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya apa yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita, mari kita bersama-sama menyanyi. Dan adik-adik kakak undang untuk berdiri menyanyi dari judul lagu yang berjudul Berkat Tuhan yang Menjadikan Kaya.
Adik-adikku yang ada di rumah, jagoan Kristus, ketika kita rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka akan dengan mudah kita mengingat dan menghafalnya. Untuk itu, mulai hari ini, latihlah dirimu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, agar kamu bisa mengingat dan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Adik-adikku, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir, tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan pimpinan-Mu selama berlangsungnya ibadah sekolah hari Minggu pada pagi hari ini. Lalu pula kami mendoakan buat adik-adik kami yang sedang bersekutu bersama dengan kami di rumah mereka masing-masing. Berilah kekuatan, kesehatan buat mereka, jaga dan pelihara di dalam pertumbuhan iman, serta beri hikmat kepintaran buat mereka. Jadilah mereka berhasil di dalam studinya, dan biarlah Tuhan lebih heran lagi memakai mereka sebagai saluran berkat untuk kepujian dan hormat nama Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik akan untuk berdiri, kita nyanyikan satu lagu pujian dengan judul Gembira di Rumah Tuhan. Tak bosan-bosannya, kakak-kakak guru sekolah hari Minggu mengingatkan adik-adik yang ada di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Nah,
Nah, demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapa, Resor GKI Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.